Yohanes 17 ayat 3, Yesus Kristus Allah yang benar. Seri nanya menjelang Natal. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tan Dianta. Menjelang Natal banyak orang nanya pasti ya itu, dan kami memang membuka session untuk silahkan Anda tanya ya. Diawali tentang Natal ya silahkan, atau nanya yang lain yang silahkan. Ini ada saya upload ya. 1. Siapakah Allah yang benar di Yohanes 17 ayat 3? Ini barang simple banget ya. Asal Anda mau membaca dengan dibuka pikiran mengerti kitab suci. Siapakah Allah yang benar di dalam Yohanes 17 ayat 3? Perhatikan frase kata hidup yang kekal dan Allah yang benar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Perhatikan frase hidup yang kekal dan Allah yang benar. Juga perhatikan frase kata Engkau yang telah mengutus Yesus Kristus. Yang dimaksud Engkau yang telah mengutus Yesus Kristus adalah Allah di dalam Yohanes 6 ayat 29. Lalu frase kata Allah yang benar, hidup yang kekal, ini harus link ke 1 Yohanes 5 ayat 20. Maka Anda menemukan frase kata persis sama. Allah yang benar, hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda membaca Yohanes 17 ayat 5, Anda harus link ke ditulis yang sama oleh Rasul Yohanes juga. 1 Yohanes 5 ayat 20, perhatikan kata frase Allah yang benar dan hidup yang kekal. Maka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 yang nulis juga Yohanes juga, di situ disebut Allah yang benar dan hidup yang kekal adalah Yesus Kristus. Jadi very clear, maka fix 100% Yohanes 17 ayat 3 harus sama dengan 1 Yohanes 5 ayat 20, Allah yang benar dan hidup yang kekal adalah Yesus Kristus. Nomor 2 ya. Nomor 2, mana nomor 2? Udah. Apakah bapaknya Yesus, ibunya Yesus, dan adik-adik Yesus dijamin selamat masuk surga? Jawabannya, Yohanes 7 ayat 5 menulis saudaranya, N-nya huruf besar, saudaranya Yesus sendiri tidak percaya. Artinya adik-adik Yesus, adik-adik kandung Yesus ada yang tidak percaya. Markus 6 ayat 3, Yesus itu punya 6 adik kandung. Kan disebutnya adiknya sendiri. Adiknya sendiri itu kandung, bukan tiri ya toh. Markus 6 ayat 3, Yesus punya 6 adik kandung, yaitu Yakobus, Yoses itu sering disebut Yusuf, Yudas, Simon, dan 2 adik perempuan. Bisa lebih adik perempuannya. Ya, ini kita sebut 2 saja ya. Yakobus menulis kitab Yakobus. Yudas menulis kitab Yudas, pasti dia percaya Yesus. Jadi yang dimaksud Yohanes 7 ayat 5, saudara-saudaranya sendiri tidak percaya adalah Yoses, Simon, dan 2 adik perempuan. Bahkan ditambah bapaknya. Ya, jadi Yoses, Simon, 2 adik perempuan, dan bapaknya kan namanya Yusuf. Sedangkan Maria, Yakobus, dan Yudas percaya Yesus. Dia dijamin masuk surga. Ya. Pantesan ya Pak, nggak ada patung Yusuf ya. Setahu saya nggak ada patung Yusuf, tapi beberapa ada sih. Ya, Yusuf dibikin patung ya. Seperti itu. Kalau patung Yesus kan ada, patung Maria juga ada. Patung Yusuf itu yang jarang lihat saya. Katanya sih ada katanya ya. Yang pasti masuk surga, dijamin masuk surga, percaya Yesus adalah Maria dan
dua adik Yesus, yaitu Yakobus yang menulis kitab Yakobus dan Yudas yang menulis kitab Yudas. Sekarang pertanyaan nomor 3, apakah pasti yang disalib itu Yesus? Walah, gampang banget. Ini di luar sana lagi heboh ini. Yang disalib itu belum tentu Yesus, ya. Apakah pasti yang disalib itu Yesus? Yohanes 19 ayat 38 dan 40, mereka menurunkan mayat Yesus, bukan mayat Yudas, bukan mayat yang lain. Yang diturunkan mayat siapa? Mayat Yesus. Berarti yang disalib siapa? Ya, bukan Yudas, bukan yang lain. Jadi very clear. Salam pendeta HTD, pendeta THN. Bapak Ibu Saudara, ini kan seri Natal ya. Biasanya orang-orang pada nanya ya. Di dalam gini juga saya banyak masuk di dalam yum-yum diundang. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya, kita itu menjelaskan tentang kebenaran Alkitab tidak untuk menarik-narik kalian, ya, tidak untuk itu, ya. Kita menyampaikan kebenaran saja bahwa di Alkitab itu cuma ada Kristen atau Nasrani. Pak, kami Katolik, Protestan, Pentakosta, Mormon, Advent, karismatik itu apa, Pak? Kamu Nasrani. Karena Alkitab cuma mengenal dua, Kristen atau Nasrani. Kalau Kristen itu Yesus Kristus, the only one Lord and God. Satu-satunya Tuhan Allah itu Yesus Kristus. Nggak usah diputer-puter pakai Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus. Nggak usah. Nama Allah, nama Tuhan, nama Allah itu satu-satunya itu Yesus Kristus. Titik. Kalau Anda nggak bisa terima ini, namanya kamu Nasrani. Ya, Nasrani itu ada satu ayat di dalam Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen ada 6 ayat. Kristen itu ada 6 ayat di Alkitab. Kalau Anda pengen tahu apa definisinya Kristen, carilah ayat yang ada kata Kristen. Salah satu contohnya 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tidak pernah ada memuliakan Bapa dalam nama Kristus, nggak ada. Jadi Anda yang suka sebut Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, nggak ada itu ayatnya. Allah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan itu pasti Allah. Nggak pernah ada Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa, nggak pernah ada itu. Di momen Natal tahun 2023, ya, itu artinya 5,5 tahun kami menyampaikan, ya. Saya sangat berharap supaya Anda semua paham yang namanya Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang selalu jadi Allah itu Yesus. Ya, makanya Yesus disebut Alfa dan Omega. Tidak pernah Alfa Omega itu Yahweh. Yahweh itu nama sebutan untuk Allah. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ya. Kalau nama Allah, nama Tuhan itu nama di atas segala nama itu Yesus, Yesua. Ya. Clear? Sebelum Anda bisa paham Bapa itu kiasan Yesus Allah, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah paham yang disebut Kristen. Anda akan tetap jadi keimananmu yang sekarang, mungkin juga Anda sebagai entah apapun, yang jelas masuk golongan Nasrani. Tapi ya nggak apa-apa, karena Anda memang dipersiapkan untuk perang Harmagedon. Membuat keturunan kurang lebih berapa keturunan lagi ya? 20 ya, sekarang tahun berapa? 2020 dibagi 7 ya 20 sampai 30 keturunan, 30 keturunan lagi. Jadi Anda menurunkan anak, cucu, cicit, cuit, ya, sampai cicit sampai cuit, 30 generasi lagi baru nanti perang Harmagedon. Anda Tritunggal menurunkan anak Tritunggal, terus. Memang jumlahnya harus 12 miliar 450 juta pada tahun 4930. Maka Anda yang Tritunggal tetaplah Tritunggal. Allah mau semua selamat, Andalah yang memilih. Anda punya kehendak bebas, mau selamat atau tidak. Bohong yang mengatakan bahwa kami akan masuk surga, bohong. Ya, syarat masuk surga cuma satu, namamu tertulis dalam kitab kehidupan, nggak ada yang lain. Untuk bisa masuk dalam kitab kehidupan, kamu harus dibaptis benar Alkitabiah. Lalu kerjakan keselamatan, jangan melakukan dosa maut, ya, harus tetap pegang firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal nama Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah.
lalu kelak diakhiri mati dalam Kristus. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau kamu tidak mau diawali dengan baptisan yang benar Alkitabiah, maka mohon maaf, itu halusinasi, ya. Tapi nggak apa-apa karena Anda harus menurunkan 30 generasi lagi nanti jadi musuhnya Yesus. Cuman saya ngasih tahu, ngaku orang Kristen berkoar-koar aku percaya Yesus, nggak taunya jadi musuhnya Yesus. Ya, dalam perang Harmagedon nanti ya, Wahyu 16 ayat 16, Wahyu 17 ayat 14 tuh. Ya. Very clear ya, di dalam momen Natal 2023 kami dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama ya, dari GAIFU mengharapkan atau sangat menghimbau supaya Anda kenal yang namanya Bapa Kiasan Yesus Allah. Itu tahap awal banget. Di kami disebut anak TK ya. Anak TK di pengajaran kami itu Anda harus mengenal dulu bahwa Bapa itu Kiasan Yesus Allah. Sebelum itu mah nggak akan masuk, Anda dikasih apapun juga, gitu. Harus kenal dulu, Bapa itu Kiasan Yesus Allah, Yohanes 16 ayat 25. Kalau belum bisa paham, sampai kapanpun Anda nggak akan paham. Nanti setelah itu masuk di dalam pengajaran yang lain. Ikut sekolah Alkitab, tempat kami gratis ya, juga ikut dibaptis ya. Kalau sudah percaya ikut dibaptis ya. Jumlah yang masuk surga cuma 15%. Nah, santai-santai aja. Saya juga santai-santai aja, tapi saya memberitakan kebenaran Injil Kristus terus. Anda mau pilih yang 85%? Silahkan, ya. Tapi setidak-tidaknya sekarang orang yang pass away udah nggak pakai telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Terakhir itu ada artis yang meninggal telah dipanggil pulang ke pangkuan Abraham. Lumayan. Yang benar gimana Pak? Yang benar telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Wah, kalau itu nggak berani Pak, karena iman kami masih Bapa. Lalu model tipu-tipu lah ya. Telah dipanggil Tuhan ke pangkuan Abraham. Mau nyebut pangkuan Bapa, udah dibully sekarang ini, ya toh? Mestinya nggak ada lagi orang yang berani nyebut telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tapi Anda penyembah Bapa. Waktu hidup aja banyak nipunya toh, nyembah Bapa tapi Yesus udah mati juga masih nipu loh. Ya, udah jelas dia pulang ke rumah Bapa dipelintir, pulang ke rumah pangkuan Abraham. Ya. Seperti itu. Natal 2023. Selamat hari Natal. Natal nggak penting-penting amat ya. Ya, nggak usah ini. Kita nikmati liburannya aja. Ya gitu ya. Tidak ada perintah merayakan Natal, juga tidak ada melarang merayakan Natal ya. Yang suka melarang-larang tuh mereka-mereka tuh. Ya. Tidak ada perintah merayakan Natal, tidak ada larangan merayakan Natal, biasa-biasa saja. Yang ada perintah adalah perjamuan Tuhan. Ya, itu kalau itu benar ya. 1 Korintus 11 ya. 1 Korintus 11 ya benar deh. Iya benar ya. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Natal dan selamat tahun baru Kristen. Jadi jangan lagi ada yang ngomong ya, nggak boleh mengucapkan Natal. Kita nggak pengen Anda mengucapkan Natal juga. Karena Natal itu hari raya Kristen, tahun baru juga hari raya tahun baru Kristen, tak kasih tahu. Jadi ini spesifik, Anda juga merayakan tuh tahun baru agama A, B, C, D. Nggak usah merayakan Natal dan tahun baru, nggak usah wong. Sejak 2006 kalau tidak salah ya. Sayalah pelopor nih, saya nih yang mempelopor ini. Selamat Natal dan tahun baru Kristen. Ya, di tempat kami juga begitu. Selamat Natal 2023 dan selamat tahun baru Kristen 1 Januari 2024. Kami nggak mengucapkan Natal, nggak perlu, kami juga nggak butuh. Sorry ya. Kalau ada yang mengucapin ya sudah. Itu berlaku kebalikannya. Saya juga kalau mau mengucapkan selamat hari raya agama lain, saya juga nggak lakukan sekarang. Kenapa? Takutnya dia nggak mau terima. Ya, kan dia punya doktrin. Anda nggak boleh mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Aku juga nggak mau ngasih ke dia. Tak tunggu aja, ya toh. Tak tunggu aja, nggak ngasih. Ya enggak, aku juga enggak. Ya. Takutnya sama dia dianggap dosa loh. Ini aku ucapan selamat hari raya itu hebatnya itu Indonesia zaman sekarang tuh. Dulu enggak, kalau dulu.
Dulu mah orang itu begitu ini mengucapkan selamat hari raya bebas. Sejak aturan dilarang kayak gitu. Yang kena efek siapa? Ya Anda yang kena efek. Kalau kami sih nggak butuh, emang nggak butuh ucapan dari kalian. Ya. Tapi kan hubungan ini menjadi tidak harmonis ya toh. Toleransi ini karena ada larangan-larangan seperti itu gitu loh. Seperti itu ya. Ya selamat Natal 2023 dan tahun baru Kristen 1 Januari 2024 dan tidak ada ya bulan suci Natal itu nggak ada. Kalau ada PDT pendusta yang ngomong ini bulan suci Desember, bulan suci Natal itu pret Belgedes itu PDT pendusta itu ya, nggak ada tuh bulan suci Natal apa itu ya Natalnya saja ya. Ya kembali ke Alkitab yuk, ayo back to the scripture ya toh, jangan ngarang ya bulan suci Natal apa itu, nggak ada itu PDT pendusta ngarang bebas itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.